Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang berberkah, di hari yang cerah, di musim yang Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak melimpahkan keutamaan rahmatnya kepada kita, musim hujan. Allah Subhanahu wa taala di waktu ini mengizinkan kepada kita untuk bersama-sama berada di rumah dari rumahnya, untuk bersama-sama menegakkan kewajiban besar salat subuh berjamaah, untuk bersama-sama meraih beragam kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada dalam majlis ilmu. Majlis ilmu adalah taman-taman surga di muka bumi. Di dalamnya kita akan merasakan as-sakinah, ketenangan. Di dalamnya kita akan dilingkup oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya kita akan mendapatkan ampunan. Di dalamnya kita akan mendapatkan ilmu. Di dalamnya kita berzikir, diingatkan akan kebesaran kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut orang-orang yang bermajlis ilmu di atas di sisinya. Nikmat bermajlis ilmu saat ini bukan nikmat awal. Kita baru saja meraih nikmat besar salat subuh berjamaah. Salat yang sangat istimewa dari 5 salat waktu. Dan secara berjamaah merupakan keistimewaan besar.
Bahkan sebelum sholat 5 waktu, kita disempatkan 2 rakaat sebelum subuh. Yang mana 2 rakaat sebelum subuh kata Nabi, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Lihat banyaknya kebaikan. Bahkan sebelum itu, di antara kita ada yang disempatkan sholat malam, sholat witir, nikmat besar. Ada yang sebelum azan sudah menyatu dalam zikirnya, dalam doanya, dalam istighfarnya. Dan khusus di waktu sebelum azan subuh, namanya waktu sahur. Waktu sebelum subuh itu waktu sahur. Itu ada keistimewaan khusus untuk orang-orang yang beriman. Wabil ashar hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar. Di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar, memperbanyak istighfar di situ. Nikmat demi nikmat ini jamaah adalah nikmat yang merupakan nikmat terbesar di muka bumi dan sekaligus nikmat yang menjadi sebab-sebab nikmat di akhirat. Allah inginkan semua itu untuk kita. Seandainya Allah tidak inginkan, maka jangankan meraih itu, terbangun pun kita tidak akan terbangun. Tapi alhamdulillah, kita masih diberi hidup, masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan. Nikmat ini mari kita syukuri, kita jadikan sebagai apa? Sebagai sebab untuk meraih nikmat yang lebih besar. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang berberkah ini kita sebutkan berberkah sebab memang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan hal itu dalam doanya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu bukur. Di waktu bukur. Waktu bukur, waktu bukra itu masuk salat subuh sampai sebelum matahari muncul. Itu waktu berkah betul untuk kaum muslimin. Dan alhamdulillah di waktu baik ini Allah Subhanahu wa taala kumpul kita dalam majelis ilmu yang kita harapkan dengannya memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Majtama'a qaum fi baitin min buyutillah." Tidak ada kelompok manusia yang berkumpul di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah, yang mana mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum, saling mengajarkan di antara mereka. Tidak ada yang berkumpul di rumah Allah dengan maksud ini, dengan pekerjaan ini, dengan kegiatan ini, kecuali nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat pasti menaunginya dengan sayap-sayapnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan menyelimutinya, rahmat Allah akan menaunginya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan pasti Allah akan sebut-sebut dia
puji dia di atas, berada dalam majelis ilmu, berada dalam kebaikan, kebaikan yang sangat besar. Karena itu jamaah, manfaatkan waktu singkat kita ini dalam majelis ilmu untuk meraih perkara yang akan menjadi sebab kebaikan besar. Surga jamaah, masuk surga berat, selamat dari neraka sulit. Tapi kalau Allah yang mudahkan, pasti mudah. Kenapa berat masuk surga? Kenapa sulit selamat dari neraka? Dua, berat masuk surga, sulit selamat dari neraka. Kenapa? Sebab ketika surga dicipta, maka Allah suruh Jibril lihat. Apa komentar Jibril? Ya Allah, ini maknanya. Tidak ada yang tidak mau. Pasti mau masuk semuanya. Dan ketika Allah cipta sebab-sebab di sekeliling surga yang memang harus dilewati kalau mau masuk surga, harus, tidak boleh tidak, harus lewati itu kalau mau masuk surga. Ketika dicipta ini, Jibril lihat. Komentar Jibril maknanya, siapa yang bisa masuk surga ini? Berat. Nabi bersabda, huffatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang kita tidak sukai. Erenji kitinro, bami tahu. Habis sholat rencana, oleh babis sambayan deh, kodo boleh kitinro ko, taklim orang, ada pengajian. Kata boya-boya doi, dipasulu tu, wajib keluar zakatnya, membantu. Hal-hal yang tidak disukai. Dan banyak sekali perkara dalam hidup kita, ketika diperhadapkan dengan agama, mikir kita. Kenapa kita berfikir? Sebab menekan kita. Tetapi jamaah, memang harus dilewati itu. Harus dilewati itu. Allah tegaskan, boleh jadi sesuatu itu kamu tidak sukai, tapi ternyata apa? Kebaikan yang sangat besar. Neraka pun demikian. Jadi mau masuk surga, setiap masuk, setiap mendekat, harus semakin mampu menghadapi hal-hal yang tidak disukai. Cobaan-cobaan, godaan-godaan. Apalagi anak-anak muda, yang fikirannya masih sangat rapuh, rendah cara berfikirnya, tidak tahu bahaya, tidak tahu musibah. Sementara apa? Dia sudah susah dirinya dengan apa? Melihat terlalu banyak. Sudah kemampuannya lemah, dia sudah kasih susah lagi dirinya dengan melihat terlalu banyak. Semakin berat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sementara neraka ketika dicipta, Jibril bilang apa? Tidak ada yang mau masuk. Tapi begitu Allah cipta sekeliling neraka, hal-hal yang menyeret orang masuk ke dalam neraka. Apa? Asyahawat, huffatin nar bisyahawat. Neraka dikelilingi dengan apa? Syahwat-syahwat. Dan syahwat itu jamaah ada sama kita. Ada syahwat perempuan, ada syahwat kedudukan, ada syahwat terhadap duit, emas, perak, ada syahwat terhadap walet, ayam, kambing, kerbau, bahkan ada syahwat terhadap jengkrik. Dia peternak jengkrik. Ada juga syahwat terhadap galang-galang, pemjual cacing. Laris manis cacingnya. Syahwat semuanya. Ada syahwat terhadap tumbuhan, tanaman, perkebunan, persawahan. Ada syahwat terhadap perumahan. Dia proyek perumahan dia. Syahwat. Ini syahwat yang mengelilingi, ini menyeret masuk ke neraka. Sementara dia ada sama kita. Ayo. Jibril bilang apa? Anta ma'as ingin neri neraka nih. Sebab syahwat anu sana nyaman nah. Jadi gimana jamaah? Kita bisa selamat dari neraka sementara ikatannya ada sama kita. Dan bagaimana mau masuk surga sementara mau memasukinya apa? Beratnya. Hal-hal yang kita tidak suka yang harus kita lewati. Tapi kalau Allah mudahkan, pasti akan mudah. Salah satu cara, salah satu kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada hamba adalah diturunkan ini agama. Tinggal apa? Tinggal berapa? Tinggal pelajari saja dengan sungguh-sungguh. Pelajari saja. Jujur pelajari itu agama. Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan, as-suluki dibalakna, yaltamisu, untuk apa? Yaltamisu, mau mencari ilman, mau mencari ilmu, bukan mau mendengar saja, memang mencari. Dia mau mencari ilmu, dia mau ambil ilmu, dia mau kumpul ilmu, dia mau dapatkan ilmu. Maka apa? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Pasti Allah mudahkan untuknya dengan ilmu itu jalan menuju surga. Jadi jalan keluarnya adalah ilmu. Terus tuntut ilmu, terus pelajari, terus cari. Keluarnya orang untuk mencari itu terserah berapapun yang didapat. Keluarnya dia, sungguh-sungguhnya dia mau mencari ilmu, itu sudah menjadi apa? Kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimudahkan jalan menuju surga. Sebab orang dalam mendapatkan ilmu jamaah beda-beda. Ada yang kuat hafalannya, ada yang kuat ininya, ada yang lemah
Jadi orang bisa hafal banyak, ada yang hafal kurang, ada yang paham banyak, ada yang pahamnya kurang. Iya. Tetapi jamaah, semuanya akan mendapatkan kemudahan. Sebab syaratnya dalam hadis, yaltamisu fihi ilman. Keluar, dia mencari ilmu. Harus cari. Tidak dipersyaratkan harus dapat semuanya. Tidak dipersyaratkan. Kemudahan cukup keluar bersungguh-sungguh, kemudian cari betul. Kalau orang mencari itu, iya, dia lihat, dia dapat, dia pegang, dia bawa, dia kantongi, bawa ke rumah. Itu namanya mencari, biar sedikit. Batu kamai kacau, batu anun nih, boya-boya doy. Orang mencari uang gimana? Orang mencari uang gimana? Betul-betul keluar. Ada pekerjaannya, ada usahanya, ada sesuatu yang diupayakan. Iya. Yang kemudian ada hasilnya. Sedikit banyak itu mencari. Mencari ilmu seperti itu. Bukan sekedar duduk. Bukan sekedar duduk. Mendengar. Tapi mencari, betul-betul mencari. Betul-betul menginginkan ilmu itu. Bagaimana menginginkan ilmu? 3 jenjangnya. Kalau mencari ilmu itu 3 jenjangnya. Yang disebutkan dalam 10 wasiat. Dalam surah Al-An'am. Allah memberi ilmu besar. 10 wasiat. Dalam surah Al-An'am. Wasiat pertama, di ayat pertama. Ayat 200-an. Wasiat pertama, di ayat pertama itu 5 wasiat. Allah tutup dengan dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'khilun. Kemudian Allah sebut 4 wasiat dan ditutup dengan dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Kemudian di ayat selanjutnya Allah sebut 1 wasiat dan ditutup dengan dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. 3 target dari wasiat ini. Wasiat ini ilmu besar semuanya, ilmu paten, tidak pernah berubah sampai Nabi wafat. 10 ini jadi acuan semua hukum. Yang ternyata targetnya 3, la'allakum ta'qilun, supaya kalian ta'qilun. Ta'qilun kalau bahasa kita akal. Tapi kalau bahasa orang Arab, akal itu simpul. Akal itu simpul. Akal itu simpul. Kalau orang Arab, bawa kuda, onta. Ada sahabat bawa kuda, bawa onta apa? Sebelum masuk masjid disebut i'qilha. Kasih akal dulu itu. Ikat, simpul dulu. Supaya jangan lari-lari, tidak mengganggu orang. Kasihkan tamatori sambayang. La'allakum ta'qilun, supaya kalian ta'qilun. Kalau kita kembalikan kepada makna ini berarti apa? Ilmu itu apa? Ilmu itu harus tersimpul. Itu yang pertama. Kemudian masuk la'allakum tadhakkarun, supaya kalian tersadarkan. Angurangi.
Itu ilmu. Tingkatan selanjutnya. Tingkatan selanjutnya, di sini puncaknya. La'allakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa dengannya. Ada orang belajar, dia pelajari, dia dengar, dia mengerti, dia pahami, dia hafal. Akhirnya terikat itu ilmu. Sebentar dia pelajari lagi, dia dengar, semakin terikat. Semakin terikat. Itu la'allakum ta'qilun. Kalau sekedar duduk mendengar ceramah, belum tentu ta'qilun. Padahal ini sudah yang pertama ini. Ketika ilmu sudah terikat, berarti apa? Dia tidak lupa sudah. Hanya ketika orang dapat peristiwa, mengalami peristiwa, di situ dilihat ta'qilun ini hebat tidak? Sesuatu yang terikat ini hebat tidak? Tetap teringat atau tidak? Ini masih proses ta'qilun. Proses kedua, tadakkarun. Supaya kalian tersadarkan. Apa itu? Dia melihat sesuatu, mendengar sesuatu, mengalami peristiwa. Maka apa? Tersadarkan dia. Ilmunya menyadarkan dia. La'allakum tadakkarun. Supaya kalian sadar. Supaya kalian sadar. Ilmu mengingatkan. Jadi ilmunya mengingatkan bahwa yang kamu alami ini seperti ini. Yang kamu lihat ini begini. Sadar dia. Hanya kadang orang sudah sadar, tapi kenapa mari-mari? Meningkat. La'allakum tattaqun. Supaya kalian apa? Takut. Selamat. Terlindungi. Ilmunya sudah menyelamatkan dia. Ilmunya sudah melindungi dia. Kenapa? Sebab ilmunya sudah apa? Sudah dia amalkan. Kalau dia amalkan, selamat. Inilah belajar. Inilah menuntut ilmu. Jadi mau mendapatkan kemudahan, jujur dalam belajar. Jujur dalam menuntut ilmu. Orang kalau menuntut ilmu, jujur dalam menuntut ilmu, tidak pilih-pilih ustaz. Selama ilmu dari Quran dan Sunnah, itu yang besar baginya. Ustaz, ada yang bagus cara menyampaikannya, ada yang kurang bagus cara menyampaikannya. Ya namanya manusia. Tetapi apa yang disampaikan kita besarkan tidak? Kita muliakan tidak? Kita betul-betul cari tidak? Itu penuntut ilmu. Itu yang memuliakan agama. Tapi kalau orang datang menuntut ilmu, saya suka ustaz ini. Apa ya? Maka lagi. Nonton aku pelawak saja. Saya suka ini, saya suka ini. Kalau tidak, lemah dia. Berarti apa? Ini pencari ustaz, bukan pencari ilmu. Ini membesarkan orang, bukan membesarkan agama. Kita jamaah membesarkan agama, mencari ilmu. Pencari ilmu yang jujur,
pasti dimudahkan dengan ilmu yang dia dapat jalan menuju surga. Ayo jamaah. Jadi apa persiapan untuk hidup di dunia, mulia di akhirat? Tuntut ilmu. Jadilah orang yang disebutkan dalam hadis, yaltamisu fihi ilma. Keluar dari rumahnya betul-betul mencari ilmu. Bagaimana mencari ilmu? Mencari sesuatu supaya tertanam kuat dalam fikirannya, dalam hatinya, terakal. La'allakum taqilun. Terus dia cari, dia perkuat sehingga menjadi apa? La'allakum tadakkarun, mengingatkan dia. Dia perkuat lagi, dia perhebat sehingga menjadi apa? La'allakum tattaqun, jadi penyelamat, jadi amalannya terselamatkan dengan. Harus ini, tidak boleh tidak. Pintu kebaikan dunia, alam barzah, akhirat, ini saja, satu saja. Harus lewat pintu ini. Tidak lewat pintu ilmu, tidak akan bisa. Saya Ustaz, tidak bisa mau belajar. Tidak ada bilang tidak bisa. Biar tidak bisa belajar, tidak bisa bertanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun." Kalian wajib bertanya kepada orang yang tahu agama jika kalian tidak tahu. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban besar bagi setiap muslim. Hadisnya sahih. Fardu apa namanya ini? Kalau wajib bagi setiap muslim, fardu apa? Fardu ain. Berdosa kalau tidak belajar. Tua, muda, baru, semuanya wajib belajar sesuai dengan kemampuannya. Apalagi pemuda. Semangat-semangatnya, kuat-kuatnya fikirannya, kuat-kuatnya hafalannya, kuat-kuatnya tenaganya. Tapi orang tua lebih besar hatinya, lebih luas hatinya. Kadang orang tua sedikit, tetapi dia dalam mencermatinya, meresapkannya lebih hebat. Seluruhnya perlu ilmu. Lelaki, wanita, bos, bapak buah atau anak buah. Ada bapaknya, ada anaknya. Semuanya perlu jamaah. Kalau ada yang tidak perlu ilmu, cukup sudah, tidak perlu lagi ilmu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Nabi Muhammad justru apa? Yang diperintah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala supaya terus baca ini doa. Wa qur rabbi zidni ilma. Baca ya Muhammad, apa itu? Rabbi, wahai Rabbku, zidni, tambahkan untukku ilman, tambahkan ilmu. Padahal sudah jadi Nabi dan Rasul. Harus terus tambah ilmu. Apa ilmu pertama dalam beragama? Ilmu pertama beragama. Kita beragama, apa yang kita baca? Asyhadu an la ilaha illallah. Ini awal beragama. Ini yang harus diilmui. Sebab ini ucapan nanti diilmui, diyakini, baru jadi. Kalau sekedar diucapkan, belum tentu muslim. Orang munafikin juga baca. Harus diilmui. Coba lihat jamaah. Bersamaan dengan wajibnya di awal beragama mengilmui la ilaha illallah, ternyata jamaah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling sempurna sudah ilmunya, ilmu tentang la ilaha illallahnya, justru beliau yang diperintah oleh Allah terus ilmu. Fa'lam
annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat. Al-ayah. Ilmu ya Muhammad bahwa la ilaha illallah. Ilmu bahwa la ilaha illallah. Padahal Nabi la ilaha illallahnya luas sekali, sudah hebat. Banyak juga orang sudah di atas itu karena dakwahnya Nabi. Tapi kenapa disuruh lagi berilmu? Ilmu la ilaha illallah. Karena menuntut ilmu itu sangat wajib. Terus menerus. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Oh, saya senior rumah saya. Lama mau saya belajar. Justru semakin lama itu semakin cinta ilmu. Justru semakin lama semakin sulit tinggalkan ilmu. Kalau orang sudah lama belajar, kemudian mengenteng-entengkan menghadiri majelis ilmu, berarti ada penyakit itu. Sebab sifat ilmu itu apa? Semakin membuat orang kuat, semakin membuat orang merendah, semakin membuat orang rindu, semakin membuat orang cinta. Itu sifat ilmu. Makanya Allah wajibkan Nabi Muhammad SAW untuk terus menuntut ilmu, memperdalam la ilaha illallah. Allah wajibkan Nabi Muhammad SAW untuk terus minta, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekal yang paling penting untuk hidup di dunia, untuk hidup di akhirat, harus melalui ilmu. May yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan besar, maka caranya Allah pahamkan dia tentang ilmu. Nah, sekarang bagaimana menuntut ilmu? Menuntut ilmu 3 caranya. 3 langkah. 1, persiapkan hati. Itu tempatnya ilmu. Persiapkan hati, tempatnya ilmu. Yang kedua, buka jalur. Buka jalur masuknya. Apa itu? Dengar dan siap mendengar. Pahami dan siap mengikuti. Yang ketiga, hilangkan penghalang. Fokus, jangan teralihkan, hadir. Jadi siapkan hati. Kalau orang datang menuntut ilmu sementara tidak siap hatinya menerima ilmu, tidak bisa masuk-masuk itu. Tidak ada tempatnya. Itu seperti orang diajak masuk ke gudang harta. Ambil terserah kamu. Tapi dia tidak bawa kantong-kantong. Dia tidak bawa tas. Dia tidak bawa koper. Dia tidak bawa. Dia hanya kagum. Wih, bajinan nih, gak ganan nih, gak maranan nih. Wih, habis waktunya. Keluar, tidak ada yang dia bawa. Mirip seperti itu orang berada dalam majelis ilmu. Wih, bagusnya ini, enaknya ini majelis ilmu dan seterusnya. Tapi dia tidak siapkan hati. Dari yang dia bawa. Yang kedua, pasang pendengaran.
dan betul-betul mau mendengar, pahami dan betul-betul mau menerima. Saya biar ada, biar ada, tapi kalau ilmunya tidak mau diterima, ilmunya dia tolak, ilmunya dia sepelekan, ilmunya dia tidak pahami, sehingga bagaimana bermanfaat di dalam? Bagaimana bisa bermanfaat di dalam? Badan kita jamaah, kalau hatinya bersih, hebat, luar biasa, maka badannya, perbuatannya, ucapannya, langkah-langkahnya akan memberi kebaikan. Dari ilmu itu. Nah, terus kalau dua ini sudah ada tempatnya, sudah siap menerima, tetap tidak bisa masuk kalau ada yang menghalangi. Kalau ada yang menghalangi, apa yang menghalangi? Hal-hal yang melalaikan, hal-hal yang merusak ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tiga ini. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalb aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sungguh pada ayat-ayat Allah, pada Al-Quran, pada ayat-ayat Allah, la dzikra, betul-betul menjadi pelajaran besar. Bagi siapa? Jadi pelajaran besar. Liman kana lahu qalb, satu, bagi mereka yang punya hati. Terus, au alqas sam'ah, dia pasang pendengarannya, erhiplangeri. Terus, wa huwa syahid, dia dalam keadaan hadir. Apa artinya hadir? Fokus, hadir betul. Kadang ada orang badannya hadir, tapi pikirannya keluar, itu tidak hadir. Ada dalam majelis ilmu, tapi pikirannya baluk-balukan pantaran. Dia datang mau menjual, duduk-duduk, jainanan joring, gasingkah, tidak konsentrasi dia. Al-ikhwah wal akhwat harus hadir. Demikian pula makna hadir. Kita sudah dapat ilmu bermanfaat, maka apa? Jangan melakukan hal-hal yang membuat ilmu hilang. Kelalaian, dosa. Apalagi makanan haram, minuman haram, pakaian haram. Itu penghalang ilmu. Seperti itu penuntut ilmu. Penuntut ilmu datang betul mencari ilmu. Dia siapkan hatinya. Dia betul-betul mau mendengar. Hadir betul. Sehingga terjadi apa? Ta'qilun. Dia tingkatkan lagi. Tadakkarun. Dia ulang-ulang lagi terus. Sehingga menjadi apa? Tattaqun. Dia gunakan dalam kehidupannya. Itu dia. Ingat jamaah, di akhirat, apa yang akan kita dapat di akhirat? Orang akan mendapatkan balasan di akhirat sesuai dengan apa? Apa yang terkumpul di dalam dada. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Tidakkah dia tahu bagaimana ketika yang dikubur dibangkitkan? Apa yang terjadi? Kalau yang dikubur sudah dibangkitkan, dikumpul manusia di padang mahsyar, wa hussila, maka akan diperoleh ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada. Jadi hasil di akhirat sesuai dengan ma fis sudur, apa yang terkumpul di dalam dada. Yang terkumpul dalam dada apa? Ilmu. Seberapa hebat kita besarkan itu ilmu,
seberapa kuat itu ilmu, seberapa mendarah daging itu ilmu. Itu ma fis sudur. Solat, ayo, solat. Apa yang diterima dari solat kita? Puasa, bermajelis ilmu. Apa yang diterima? Ma fis sudur. Sama-sama solat. Yang diterima ma fis sudur. Kalau yang di dalam dada, rusak, maka rusak solatnya. Kalau benar, benar solatnya. Kalau hebat, hebat solatnya. Luas, luas pahala. Dan solat itu jam apa? Dari awal sampai akhir dan seterusnya apa? Gejolak ilmu. Ilmu yang terus bertambah. Dengan ilmu dia solat. Dengan ilmu pelaksanaan solatnya. Dan dengan ilmu hasil solatnya. Bergejolak terus dengan ilmu. Semua amalan dengan ilmu. Ilmu tentang niat. Ilmu yang dengannya dia semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dengannya dia semakin mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dengannya dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dengannya dia semakin membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita upayakan di dunia. Berbekal dengan ilmu. Pahami, yakini. Hanya jamaah, bagaimanapun hebatnya ilmu, hasilnya adalah satu, amalan. Itu hasilnya ilmu. Kita tanam pohon, beli bibitnya mahal, beli lahannya masal, pengolahannya, bertahun-tahun, 10 tahun men. Kenapa tidak ada buah-buahnya ini? Itu tanamannya sianu 3 tahun je rapo ni. Nak kena 10 tahun men ni. Ruginya. Ternyata ditipu. Yang dia tanam apa? Bibit bencong. Tidak bisa mengeluarkan buah. Ditipu. Seperti itu orang berilmu tapi tidak beramal. Harus beramal. Beramal. Bertambah ilmu beramal. Bertambah ilmu beramal. Kalau belum bisa amalkan, niatkan. Belum bisa diamalkan, niatkan. InsyaAllah. Ya Allah bantu ya Allah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad setiap dapat hadits diamalkan. Apapun amalan dia harus amalkan. Walaupun hanya sekali. Dia harus amalkan, tidak boleh tidak. Sebab disitulah hasil dari ilmu. Nah, tinggal selanjutnya, bagaimana menjadikan buah dari ilmu menjadi buah yang banyak, berbanyak amalan. Bagaimana buahnya indah, berindah amalan. Bagaimana buahnya harum, berharum amalan. Bagaimana buahnya enak, perenak itu amalan. Kita mau dapat hasil yang enak, enak, harum, pokoknya. Tapi kalau tidak benar caranya, bisa kacau. Mau dapat hasil yang enak dari solat, tapi batui sambayang gemusui. Datang ke masjid, duduk kan, ngapa tipakam mabantau kan? Toba nggak salahkan. Sudah datang waktunya. Tidak enak dia solat, sementara dia mau enaknya. Dia mau rasakan nilai solat yang enak. Al-jaza min jinsil amal, balasan disesuaikan dengan amalan. Mau hasil solat kita enak, nikmat, datang solat dengan penuh penghambaan.
Rasakan nikmatnya sholat itu. Rasakan bahagianya sholat. Ini demikian seluruh hidup kita seperti itu. Nah, kalau kita sudah mampu mengamalkan, maka apa? Bagaimana supaya lebih hebat lagi? Hah? Sampaikan. Sampaikan. Ajak juga orang lain supaya dapat itu. Maka apa? Kita semakin dapat. Sebab satu kebaikan kita sampaikan, orang amalkan, kita dapat juga pahalanya. Bukan kita yang amalkan, orang yang amalkan, tapi pahala terus mengalir. Itu satu orang, kalau dua, kalau 10. Dan ilmu yang disampaikan itu bukan berhenti di orang ini, sampaikan juga. Orang ini sampai semuanya ke kita. Ini labi-labi yang multi level. Tidak ada multi level seperti itu. Kalau multi level kan dibagi-bagi. Satu punya anggota 2. Ini dapat keuntungan 1, ini satu, anggap 1. Ada anggotanya 2. Yang 2 anggotanya ada 2 anggotanya. Berarti semuanya berapa? 5 nih. Anggap masing-masing dapat untung 5 ini. Kan dibagi-bagi nih. Dibagi-bagi. Kalau ini tidak. Yang pertama yang dapat, langsung dapat semuanya. Yang 4, tanpa dikurangi. Tidak dikurangi. Dapat juga semuanya, sesuai dengan dunia. Coba lihat, berlipat itu harta, berlipat itu kebaikan. Yang duluan menyampaikan, yang bersegera menyampaikan, yang paling banyak dalam menyampaikan, itu yang paling mendapatkan. Makanya tidak ada yang bisa kalahkan amalannya, pahalanya sahabat. Sebab agama sampai kepada kita melalui siapa? Sahabat radhiyallahu anhum. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah masuk ke dalam dakwah, maka harus, tidak boleh tidak, miliki yang selanjutnya, sabar. So, kalau sudah masuk ke dalam ranah dakwah, harus sabar. Sebab yang mau dihadapi, fikirannya berbeda-beda, keyakinannya beda-beda, maunya beda-beda. Pasti ada pertentangan. Pasti ada pertentangan. Ada yang terima, ada yang tidak mau, ada yang terima setengah, ada yang menolak setengah, ada yang pasti itu tidak boleh tidak. Harus sabar dalam dakwah. Sehingga sabar menjadi apa? Kunci. Dengan kesabarannya, dia terus menambah ilmunya. Dengan kesabarannya, dia terus menambah amalannya. Dengan kesabarannya, dia terus berdakwah. Makanya apa? Di akhirat, saat penduduk surga masuk surga, mereka dipanggil dengan apa? Dengan salam ini. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat betul untuk kalian dengan sebab kesabaran kalian. Sungguh surga ini adalah sebaik-baik tempat kembali. Sabar. Sabar kuncinya. 4 ini jamaah, jalan keselamatan yang Allah sumpahi, hanya ini yang selamat. Selainnya Allah sumpahi pasti celaka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa, siang dan malam. Innal insana lafi khusr. Sungguh semua manusia pasti celaka. Semuanya pasti celaka. Illa, kecuali, hanya ini yang selamat. Alladzina amanu. Ilmunya tertanam. Wa amilus solihat, dan beramal dengan amalan soleh. Wa tawasaw bil haq, saling mengajak kepada kebenaran. Wa tawasaw bis sabar, saling mengajak kepada kesabaran. Hidup terus di atas ini. Berilmu, yakin, amalkan, dakwahkan, sabar. Kalau ini kita sudah miliki jamaah, maka ini seluruhnya adalah iyyaka na'budu. Semua tadi itu 4 adalah iyyaka na'budu. Harus terapkan karena ini, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah.
Semuanya hanya kepada Allah, karena Allah, di atas petunjuk Allah, semuanya itu. Terus tinggal lanjutkan, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Artinya apa? Semua usaha tadi harus apa? Harus diiringi dengan doa, minta tolong, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo pertanyaan, apa doa minta tolong yang paling banyak diketahui oleh kaum muslimin? Paling banyak diketahui, paling banyak digunakan. Doa minta tolong paling hebat, paling banyak digunakan. Itu doa, bukan minta tolong. Minta tolong, coba fokus doa minta tolong. Doa minta tolong bahkan kita belum bisa belajar sudah diajarkan. Bismillah, basmalah. Bi di situ minta tolong, isti'anah. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, Bismillahi Allahumma jannibna, Bismillah Allahu Akbar, Bismillahi majriha. Banyak sekali basmalah. Bismillah semua. Minta tolong. Itu kalau digunakan betul minta tolong itu luar biasa. Hanya masalahnya, bismillahnya kita banyak-banyak di mulut, tidak minta tolong betul. Mau makan, bismillah, karir tinggal. Mau minum, bismillah. Dia sekedar ucapan awal makan, bukan ucapan minta tolong supaya makannya berberkah, supaya makannya dibantu, supaya makannya menjadi kebaikan, supaya makannya melahirkan kesyukuran, supaya makannya mendapatkan ampunan, supaya makannya mendapatkan ridha Allah. Bukan di situ. Akhirnya minta tolongnya, padahal sudah dimudahkan. Pertanyaan kedua, apa doa minta tolong paling hebat, paling istimewa, dan sangat jarang orang tahu? Kalau ini orang-orang yang belajar banyak tahu. Nabi saja ajarkan, tidak semua sahabat diajarkan ini ilmu. Doa minta tolong sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa minta tolong itu. Ya Allah, a'inni, bantu saya ya Allah. Ala dzikrik, untuk terus mengingat Engkau. Wa syukrik, untuk terus bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, untuk terus memperindah ibadah kepadamu. Pertanyaan ketiga, apa cara mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul hebat, langsung kita dapatkan itu? Paling mudah dapat pertolongan Allah dengan cara ini. Paling gampang ini, cepat sekali, langsung itu. Jawabannya, bantu orang. Tolong orang. Paling cepat pertolongan Allah kepada kita kalau kita tolong orang. Jangankan orang, menolong binatang saja cepat sekali. Lihat wanita yang berzina. Dosa besar, menjijikkan, busuk. Tapi dia tolong anjing, anjing lagi dia tolong. Kasih minum. Anjing lagi minum. Tapi langsung mendapatkan ampun. Langsung dicabut itu keinginan berzina. Bertobat akhirnya. Diampuni. Cepat sekali itu. Menolong orang. Ini ikhwah.
Jadi semua upaya persiapan untuk mulia dunia alam barzakh akhirat harus iringi dengan apa? Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, doa yang paling wajib harus kita miliki. Sehubungan dengan ilmu dan seterusnya, maka doa yang paling harus kita miliki, yang paling bermanfaat, doa minta ampunan. Doa minta ampunan. Makanya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu ya Muhammad bahwa la ilaha illallah disusul dengan apa? Wastaghfir dzambik. Minta ampunlah terhadap kesalahan. Perintah berilmu dengan segala pencapaiannya disusul dengan apa? Perintah beristighfar. Harus terus beristighfar. Itu mengiringi amalan, amalan akan hebat. Terus beristighfar. Dan sehebat-hebat istighfar, semulia-mulia istighfar adalah mintakan ampunan orang lain juga. Makanya Nabi suruh apa? Wastaghfir li dzambik, minta ampunan terhadap kesalahanmu, walil mu'minina wal mu'minat, mintakan ampunan juga kesalahan orang beriman lelaki dan wanita. Makanya doa itu, Rabbi ghafirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Dan jamaah, Nabi bilang apa? Siapa yang baca doa ini, maka dia dapat satu kebaikan besar untuk setiap orang mukmin yang dia doakan. Untuk satu orang. Kalau kita bilang lil mu'minina wal mu'minat, berapa kira-kira orang beriman? Rekin. Ayo, berapa orang beriman di sini? Di Makassar berapa? Di Sulawesi berapa? Kalimantan berapa? Indonesia berapa? Di seluruh negara berapa? Ya, terus yang sudah wafat berapa? Yang akan datang juga? Tidak bisa dihitung jemaah. Ini doa paling praktis, dapat ampunan. Paling praktis, dapat ampunan. Betul-betul minta, jangan sekadar dibaca. Minta betul untuk supaya dapat ampunan. Minta betul supaya saudara kita dapat ampunan. Minta betul. Apalagi mau tahu bahwa kita jujur minta ampunan. Lihat ki bombetta atau orang yang suka paseno-seno sama kita. Kira-kira ikut dia dalam doa kita itu? Kita ikutkan je. Allahumma curangin dia. Kalau kita tidak ikutkan, berarti masih ragu kita memintakan ampunan. Ikutkan semuanya. Kalau kita bisa ikutkan, sekedar berdoa seperti itu, tidak usah dulu hasilnya. Sekedar minta seperti itu hati langsung luas itu. Langsung dapat kebaikan. Apalagi kalau dapat hasilnya, tidak bisa dihitung. Kalau terus-terus dia baca itu, kalau terus berapa banyak? Apalagi kalau dia baca di waktu-waktu mustajabah, saat sujud misalnya, belum salam misalnya, saat turun hujan misalnya, seperti malam terakhir misalnya, antara azan dan qomat misalnya. Luar biasa sekali. Gampangnya dapat kebaikan untuk mempersiapkan akhirat. Hebat-hebat persiapan akhirat itu istighfar. Paling bahagia orang di akhirat yang paling banyak istighfarnya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan dalam hadis, orang yang paling berbahagia dapat kitabnya adalah yang dalam kitabnya tertulis istighfar paling banyak. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Dan jangan lupa, setiap habis bermajlis, subhanallahumma bihamdik,
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini dibaca bukan hanya majelis ilmu, majelis warung kopi paling harus. Habis ngopi-ngopi, sebab di situ banyak dosa. Warung-warung paronda, majelis keluarga, habis duduk-duduk sama keluarga, bangun, bangkit, baca kafaratul majlis. Habis duduk-duduk sesama rekan bisnis, baca. Istighfar di semua keadaan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.